Tapi nggak jauh-jauh dari itu doang sih. Photoshop, Illustrator, After Effects, 3D pakai Blender. Terus processingnya di Photoshop. Figur Luffy aku ada beberapa sih. Itu. Tapi aku belum bersihin, jadi agak berdebu. Jadi agak malas ngambil. Bisa kalau lulusannya, bahkan temanku ada yang teman setemku itu dia TA-nya tugas akhirnya ngebahas UI UX. Tapi UI UX game sih sebenarnya. Aku belum lihat yang UI UX-nya UI UX aplikasi. Gitu. Kalau aku sebenarnya skripsiku itu bahas game design. Game design itu yang ngerancang kayak story-nya, yang ngerancang mekanik gameplaynya, peraturan permainannya, narasi gamenya, terus yang nentuin art style-nya kayak gimana. Bahkan gue pun ngebahas kayak implementasi kayak misalkan kenapa 3D-nya kayak gini, kenapa levelnya begini, kenapa musuhnya begini, kenapa tantangannya begini, kenapa karakternya begini. Itu TA gue bahas itu gitu loh. Membahas game, namanya game design. Jadi ada game programming yang ngoding, game artist itu yang bikin aset-asetnya, game design itu yang merancang the whole game gitu. Ntar kayaknya ada yang gue lewat nih. Izin keluar, mau tidur ya. Monggo. Metopennya apa tuh metopen? Metodenya? Top 3 game story all time gak? Top 3 game story sebenarnya kalau game story to be honest 3 game favoritku itu story based semua tuh. Maksudnya story happy banget. Alan Wake 2, Life is Strange 1. Game favorit ketiga gue tuh Little Nightmares, tapi dia nggak, story-nya nggak terlalu happy sih. Dia penceritaannya agak beda sih. Kayaknya apa ya? To be honest gue suka banget sama Silent Hill 2 sih. Among all of Silent Hill itu horror semua sih, tapi tadi itu apa sih? Bahasa Jawanya bikin candu. Aku tidak bisa bahasa Jawa. Orang Jawa yang tidak bisa bahasa Jawa, maaf guys. Soalnya kan tinggalnya di Bandung ya. Jadi tidak terlalu jago gitu loh. Itu yang dibuat figur apa, Spill? Ini Stormtrooper. Yes. Nah, ini kalau tahu gue belinya pakai duit angpau. Sebenarnya gak cukup beli satu sih, cuman masalahnya mahal ya. Bang, CS terdekat abang COC apa? Siapa bang? CS terdekat, teman terdekat banyak sih. Gavin, Shaun, Medina lumayan. Siapa lagi ya? Rama lumayan. Banyak sih. Kak, aku dari TRM mau beli Kewirus aku nggak? Boleh. Kalian jualan apa dulu tapi? Rakitannya kemarin udah jadi kak? Udah di belakang nih rakitannya. Jadi yang gue mau ngerakit Miles Morales nih sekarang nih. Gue dari kemarin beli musuhnya Spider-Man dulu, nggak beli Spider-Man ya. Rekomen makanan WDP yang enak. Gue jarang makan di WDP, tapi ada sih satu yang enak. Tapi gue nggak tahu itu namanya apa. Maksudnya gue nggak tahu nama tempatnya apa. Dan Steph, gue lagi susun proposal. Amin, semoga lancar proposalnya. Minta mainannya dong, Steph. Ini masalahnya mainan saya pun tidak banyak masalahnya. Itu. Kapan buka vlog dia? Kalian mau lihat ininya, cuplikannya. Tapi tidak ada audionya masalahnya.
Bang, Telkom University top 1 Indonesia ya. Kalau bilang top 1 Indonesia sebenarnya kalau di kalau ranking PTS memang iya, tapi dia slip-slipan sama BINUS. Jadi kayak Telkom minus, Telkom minus, Telkom minus gitu loh. Tergantung siapa yang kan rankingnya beda-beda ya, yang ngelakuinnya beda-beda gitu loh. Kok bisa gak ada audionya? Karena jadi sebenarnya kan itu kan audionya ada 2 ya, dari HP sama dari kamera. Dari kamera itu udah pasti nggak jelas karena gue nggak ada mic-nya. Maksudnya mic-nya nggak ada mic eksternal gitu loh. Jadi sangat-sangat tidak jelas. Nah, sedangkan yang bermasalah itu yang di HP-nya, yang audio di HP-nya yang dekat mulut gue gitu loh. Nah, itu tuh ternyata noisy banget dan lagi hujan. Jadi tidak jelas suaranya gitu loh. Maksudnya bisa nih gue upload sekarang tapi gak ada audionya. Bang, peserta dari UPH siapa nambangnya? Yang dari UPH itu Luis. Gak apa-apa, post aja ntar kita bikin edisi 1. Udahlah gue mau post no audio dulu kali. Room tour dong. Ini sebenarnya ruangannya sama, cuman yang beda tuh mejanya jadi mejanya harusnya dia ngadep tembok nih, ngadep tembok ini. Cuma gue pindahin begini biar tidak bosan gitu loh. Selesai nggak selesai kumpulin Steph. Ini jaket awalnya di sebelah sana nih. Nah, berantakan sebelah sana masalahnya. Jadi sebelumnya tuh si ininya ngadep ini, si mejanya. Cuman ya ditukar aja gitu loh. Bentar malah kepencet yang lain pula. Teman pakai baju Bali karena kaos putih saya baru dicuci semua, kaos hitam juga baru dicuci. Dan kalau malam lumayan comfy sih. Gue pakai jaket dah kalau gini. Ya kita sambil rakit ini ya. Hai Kasan, hai someone. Bajunya lucu. Ini yang dikasih guys dari ROC kemarin. Bandung panas nggak Pak? Jujur lagi gerah sih. Walaupun beberapa hari ini lumayan sering hujan ya. Cuman kalau lagi nggak hujan tuh atau kayak zaman mendung tuh bisa gerah gitu. Bang, pasti cocok kurang BINUS aja, kalau BINUS masuk jadi trio swasta. Iya loh, maksudnya gue pun kaget ya kemarin ya nggak ada BINUS ya. Let's see ya, season 3 ada BINUS atau enggak. Gue pun nggak tahu sih ada dari Telkom lagi atau enggak. Gue benar no clue sih ini siapa yang bakal ikut. Karena beberapa yang gue kenal udah lulus ya. Soalnya akating gue yang gue betul lumayan kompeten juga udah lulus. Teman-teman seangkatan gue udah ajakin pada tidak mau. Bahkan tim gue yang menang dia masih 3 kali pun dia tetap tidak mau ikut. Bisa kasih kado nggak sih pas wisuda nanti? Harusnya bisa sih. Ntar kalau wisuda ntar gue infokan. Habis berapa? Nggak usah tanya. Itu kalau kayak nanya berapa banyak yang gue habiskan untuk figur ini, nggak usah ditanya. Tapi menurutku masih dalam nominal yang wajar. Gue bisa bilang tidak nyampe 3 juta, tidak nyampe. Misalnya gue bilang harusnya tidak nyampe 3 juta sih. Karena gue sering banget belinya cari pas diskon atau kayak ya pokoknya biasa perlu nyari harga sih. Ini udah gue siapin sebenarnya, ini tinggal gue rakit sih sebenarnya. Bang, iya Telkom ada kedokteran guys baru buka. Cuma gue nggak tahu ya akreditasinya gimana atau kualitasnya gimana gitu. Jadi silakan lah dicoba aja kalau yang mau masuk ke situ. Gokil ya sebenarnya, walaupun agak nggak nyambung juga ya. Telkom tiba-tiba ada kedokteran tuh agak mendadak banget. Atau gue yang nggak update aja, gue nggak tahu juga. Kasep laba-laba ngejar nggak? Nggak tahu ya, gue tiap kali ada laba-laba langsung gue tembak masalahnya. Kedokteran Telkom, aneh ya cara. Mas, kuliah di mana? Kedokteran. Wah, kedokteran mana? Unpad ya? Bukan. Aman, Maranatha. Bukan. UI ya? Bukan. Telkom. Oh, Telkom ada kedokterannya. Gue nggak tahu sih yang ide apa lagi ya.
Bayangan ada laba-laba di bahu nggak akan ada sih. Nggak usah dibayangin. Nggak usah dibayangin, capek otak kalian membayangkan laba-laba. Tidur. Ntar kita lihat ya beberapa banyak yang masuk. Ini masuk. Aduh, gue nggak fokus kan nih. Yang masuk apa namanya? Tadi gue bahas apa? Masuk kedokteran Telkom. Itu gambar di baju kayak laba-laba nggak ada. Mana nggak ada. Ini lingkaran, bro. Kamu udah sidang kah? Belum? Udah selesai belum? Ini sebenarnya gue kemarin baru selesai setengahnya. Malam ini kayak selesai full. Harusnya selesai. Kayaknya baru selesai besok sih sebenarnya. Selesai gitu. Tapi malam ini harusnya udah kayak jadi. Terus kayak besok tinggal kayak lihat-lihat revisi gitu. Kayak gitu. Setiap raket figur ada unsur laba-labanya. Ini Spider-Man. Ada laba-labanya. Ini Spider-Man, Miles Morales. Kedokteran depan masuknya kedokteran Telkom itu masuknya di fakultas belakang. Tapi bukan fakultas yang di TWLT. Dia pakai gedung yang lama. Jauh gitu. Jadi benar-benar kayak apa ya? Benar-benar lebih terasingkan tuh kesannya. Benar jauh banget. Nggak jauh banget sih, cuman kayak lu kalau misalkan ke TWLT kan masih rame ya gitu. Fakultas depan juga masih rame gitu. Itu belakangnya tok gitu loh. Pas Evan saya semester berapa? Semester akhir. Kan tidak gerak nih gua nih. Oh, ini. Itu motif bajunya nggak ada yang mirip. Ini lebih mirip sama CD, tau nggak? Nggak ada sama laba-laba itu nggak ada korelasinya. Kenapa Bandung sama Cimahi lagi haredang? Iya emang nggak tahu, kemarin tuh kayak panasnya tuh panas pol gitu loh, kayak sebenarnya dibilang panas nggak panas ya, tapi kayak nggak nyaman gitu loh. Kayak apa ya, kayak panas gitu loh, ya panas gitu. Fokus ke raket aja nih, karena kalau misalkan gue fokus ke raket ya, gue akan diem gitu loh. Kalau punya koleksi Spider-Man wajib suka laba-laba enggak sih? Enggak. Tidak. Kan masa mukamu dimiripin sama laba-laba? Kayaknya nggak ada deh manusia yang mukanya mirip sama laba-laba. Tapi ada hujannya. Apa hujannya? Apa ya, gerahnya tuh kayak ntar mendung gitu kan ya, terus gak hujan aja gitu, panas aja, gerah aja gitu. Bener-bener kayak apa ya, kayak mood swing banget gitu cuacanya, mood swing gitu. BP lagi nggak jelas sih cuacanya, masalahnya I don't know why. Taunya kedepannya teknologi kedokteran canggih dari kedokteran Telkom. Oh ya, tapi kayaknya memang fokusnya ke ini juga ya, nggak tahu juga sih, gue nggak terlalu update masalah dokteran juga sih misalnya, cuman kayaknya soalnya kalau di Telkom sebenarnya udah ada biomedis sih sebenarnya yang bikin alat kedokteran sih itu, tapi bukan kedokterannya juga gitu yang bikin alat-alatnya. Correct me if I'm wrong, biomedis atau bioteknologi ya, intinya itulah. Itu daster, ini baju Bali dari gift ROC kemarin. Jakarta juga, Jakarta tuh kayaknya apa ya, kayaknya biasa pun tetap panas itu. Jakarta tuh gerah banget, nggak tahu kenapa. Gue salut sih orang yang bisa tinggal di Jakarta, maksudnya compare dengan gue yang udah bisa tinggal di Bandung gitu ya. Bandung tuh adem gitu, literally adem gitu. Gue salut sih yang bisa tinggal di Jakarta sih. Kayak misalkan lo ke mall gitu kan ya, dingin deh, lo keluar dikit ya, gerahnya. Iya betul, iya sama, gue pun pernah ke Kalimantan, itu juga gerahnya gitu loh. Karena udah bisa tinggal di Bandung gitu loh. Bojong Soang siang adem. Enggak sih, gak ada. Soalnya di tempatku magang kan masih di daerah Telkom juga ya, dan itu kan ada AC kan, itu AC-nya super dingin banget, jadi nggak panasnya daerah Bojong Soang tuh nggak terlalu kerasa sih.
Aku kampus Telkom Bandung. Bang, bagaimana bisa masuk COC? Ini daftar. Apalagi? Tapi si daerah Bojong Soang Buah Batu tuh panasnya. Tadi siang juga panas banget misalnya. Bang, gimana cara menang game Mastik? Berdoa, cari tim yang solid. Udah sih menang harusnya habis itu. Tergantung ini ya, tergantung divisi ya. Soalnya kalau ngomongin divisi kayak UI UX tuh menurutku cukup kompetitif. Lucu banget, Van. Apa yang lucu nih? Kalau Anda mengatakan juga laba-laba lucu lagi, gue bawa ke persidangan juga nih. Panas terus hujan gak di daerah kamu? Sebenarnya daerahku itu mood swing, kayak literally kan kayak misalnya gue lagi di Bojong Soang gitu kan, terus kayak dapat info kayak misalnya di rumah lagi hujan deras tapi di Bojong Soang nyata panas gitu loh. Atau kayak misalkan ada temen gue atau siapa gitu misalkan kayak di Bojong Soang lagi panas tapi di agak sana dikit tiba-tiba hujan deras gitu loh. Oh ya, di Jakarta sebenarnya pengap karena polusinya sih sebenarnya itu. Kelihatan banget sih itu polusinya. Ya, Jakarta menurutku ini salah satu permasalahan emang polusinya sih. Steph ini ke Kalimantan. Sebenarnya gue juga tertarik. Soalnya emang maksudnya bapak gue juga dari Kalimantan ya. Cuman emang masalahnya tiket pesawatnya juga tidak murah kan. Sekarang kalau kemana kalau wajib kalungin AC ya soalnya habisnya panas banget. Betul. Tapi memang bisa dikalungin ya. Kalimantan mananya? Ini Pontianak, Dayak. Kadang habis hujan juga panas. Iya, maksudnya kayak tadi tuh ya, siang tuh ya, hujan nggak nyampe semenit berhenti, habis itu panas. Gokil bang. Sampai sore akhirnya nggak hujan lagi. Emang ajaib sih emang cuaca sekarang. Kalau Kalimantan aku ke ini waktu itu ke Pontianak. Gitu. Kemarin tuh ROC nggak ada yang ke Kalimantan ya sayangnya. Ada nggak sih? Sedia payung nggak sih? Nah, payungku aja hilang masalahnya. Ketika kalian tempat magang terus kayak nggak tahu di mana abis itu. Ini kenapa keras banget? Aku belum nonton sih. Tapi kapan ya aku bisa nonton ya? Weekend sih sebenarnya. Kayaknya bisa deh. Mungkin Sabtu, maybe. Gitu. Harus full ke Kaltim, terus jalan-jalan ke Brau. Sebenarnya temanku yang dari Kaltim juga sih. Tadi ya, masalahnya tidak murah ya tiket pesawat ya. Bolak-baliknya tidak murah ya. Tiket pesawat bolak-baliknya tidak murah ya. Kalimantan. Kalau semurah itu mungkin tiap hari, nggak tiap hari juga sih, cuman kayak akan lebih sering gitu loh. Banyak tambang kak? Iya betul, banyak tambang di sana ya. Tapi gue baru ke satu kota doang, jadi gue belum tahu terlalu banyak juga masalahnya. Kangen, iya kak. Kota yang pengen kak kunjungin, Chef apa ya? Kota yang paling pengen dikunjungi. Kalau di Indonesia tuh kayaknya mostly yang aku pengen kunjungi banget udah ya, karena ikut lomba juga sih. Jadi kalau yang paling dikunjungi banget kayaknya hampir semuanya udah dikunjungi sih. Paling luar negeri sih paling. Ke Tokyo, Osaka, Kyoto, Cina, ke Kalsel, Steph. Iye, aman. Duitnya dulu bentar, belum ada. Gitu. Kak semakin lama please habis ke TKA, semangat Ella Imute. Kalau banyak tambang mah ke Singkawang banyak kak. Oh ya kak. Tapi emang sebanyak apa sih? Banyaknya sebanyak apa gitu loh. Tambang apa aja sih ada di sana tuh Kalimantan tuh?
gue udah lama nggak tahu update perihal di Kalimantan. Andai di pesawat harga ST, kita tiap hari naik pesawat sih. Itu bakal crowded sih, gila pesawat. Tapi tuh gue udah pernah cerita belum sih kalau misalkan gue tuh sebenarnya trauma naik pesawat. Bahkan kemarin ketika ROC pun gue kayak nggak tenang tuh gue naik pesawat. Bener-bener kayak nggak bisa tenang sampai landing itu. Landing tuh baru tenang gitu. Wah, kenapa tuh? Kan dulu tuh gue bercita-cita menjadi pilot tuh dari gue TK tuh. Gue emang cita-cita awal jadi pilot gitu loh. Terus jadi di Bandung tuh ada namanya Bandung Air Show. Jadi kayak pertunjukan dari TNI AU, pertunjukan pesawat, atraksi pesawat gitu loh. Terus waktu kelas 1 SD ya, karena waktu gue tahu aku pengen cita-cita jadi pilot, jadi diajak lah ke situ, ke atraksi pesawat itu. Kayak ulang tahun TNI AU, pokoknya ulang tahun TNI Angkatan Udara. Pas nonton, pesawatnya jatuh depan mata saya. Kayak oh yaudah, nggak jadi pilot. Kecelakaan pertama yang saya lihat adalah kecelakaan pesawat. Itu jadi dia pesawatnya tuh dia mau muter gini, mau atraksinya dia mau muter gini. Cuma ketika muter gini, si sayap kanannya itu tuh terlalu kena sama sama si landasannya, jadi duar ya, meledak gitu. Dan saat itu gue berpikir itu adalah bagian dari atraksi, dan ternyata tidak, orangnya meninggal. Shock lah. Kayak oh yaudah, nggak usah jadi pilot lah, nggak usah. Yang jelas-jelas aja deh. Makanya nggak akan pernah tenang sampai sekarang gue, kalau misalkan naik pesawat kayak kemarin. Jadi salut sih. Tapi kalau misalkan let's say kemarin misalkan pengalaman itu tidak terjadi, kayaknya gue masih sampai sekarang gue masih bersikeras untuk jadi pilot sih. Tapi itu kejadian terlalu bikin shock sih. Khususnya untuk anak kelas. Itu kejadiannya waktu gue kelas 1 SD by the way. Jadi shocknya terlalu shock sih gitu. Gue curiga ada part yang kurang ya. Nah, ini kalau ada part yang kurang bete sih. Dan ini kan lagi bahas apa nih? Gue kayaknya agak lost nih. Kalau jalan lihat kelihatannya hutan, tapi belakangnya udah nggak ada apa-apa lagi karena udah ditambang. Oh, masih perihal tambang ya. Ntar nih, ini ada part yang kurang nih, gue takutin nih. Oh nggak ada. Gue tidak fokus, maaf. Jadi, oke, kita lihat lagi. Kan sekarang udah nggak kalem ya. Siapa yang nggak kalem? Saya. Kalian belum lihat saya kalau misalkan lagi di kampus. Enggak sih, sebenarnya kalau lagi di kampus sebenarnya biasa gue datang, langsung buka laptop, langsung kerja gitu. Cuman kalau lagi stres, tantrum sih. Sebenarnya depends sama situasi kondisi dan depends sama dengan siapa saya berinteraksi gitu. Kalau dengan orang-orang yang tidak aku kenal, ya aku banyak diem ya sih. Terus banyak yang percaya gue introvert ya. Sebenarnya kalau misalkan di real life gue tetap introvert. Nggak sih, kalau tantrum gue kayak agak bahaya sih, soalnya pemerintah pasti kena sindir sih gue. Soalnya udah parah sih ini. Enggak, gue agak bahaya sih kalau ngomongin. Gue takut kelepasan. Ya kan pas Roja ya kan sudah aku bilang kalau aku introvert gitu loh. Masih ada yang tidak percaya. Kastef kenapa diam? Kan sudah saya kata saya introvert. Depends orangnya sih, maksudnya depends moodnya juga sebenarnya. Cuman emang defaultnya emang introvert. Cuman ada kalanya bisa tiba-tiba extrovert tuh, kayak itu mah lagi lost control aja biasanya. Lagi stres biasanya sebenarnya. Gue bingung ya. Oh ini ada. Ya kan? Introvert pas ROC itu ya. Gue udah jelasin ya.
gue tuh stres, gue tuh mikirin big match melulu gitu loh. Jadi gue nggak terlalu bisa enjoy sama aktivitasnya, kayak ada big match gitu loh. Terus apalagi di big match pertama kan gue nggak perform banget kan, gue jadi kayak kepikiran mulu, kayak aduh ini semalam nggak perform gitu loh, ntar malam gimana ya gitu, gue kena hujat nih gitu. Makanya gue kayak pikiranku di big match terus itu. Walaupun pada akhirnya sebenarnya big match kedua gue lumayan perform, cuman ya ujung-ujungnya tidak lolos juga ya. Sedih juga sih, tapi kayak ya sedikit redeem juga sih, kayak proof kalau gue bisa. Gak ada yang hujat kalau kayak gitu sebenarnya bukan ngehujat, cuma kayak ada bilang, oh ini itu yang kerja cuman ini sama ini doang gitu, yang kerja cuman Zaran sama Sandy doang, dan gue akui memang iya, maksud gue karena gue emang masih shock banget kan. Terus kayak gue pas Sandy itu blunder kan, waktu pas fase memorizing di Big Match 1 kan, kita tuh nggak karena kan kondisinya chaos ya. Terus kayak kita tuh gak terlalu perhatiin kalau misalkan ngafalnya itu tuh sesuai urutan, jadi ngafalnya itu bener random gitu tuh, kayak pas reveal tuh kayak shit, ini kita salah ngafalin ya. Terus soalnya kayak gue akhirnya walaupun event kita menang gitu, gue beberapa kali itu gue ngomong sorry ke Sandy gitu, kayak gue nggak perform ini gitu. Gue nggak enak juga ya, event menang juga gitu loh. Miskom itu tuh bukan miskom, itu lebih ke kita nggak perhatiin ininya, nggak perhatiin itu kan itu kalau kalian tahu ya, itu bener-bener. Jadi kan kalau kalian nonton ROC kan itu ada background musiknya kan. Itu background musiknya pun ada pas kita di arenanya, itu disetel pakai speaker gede gitu loh, sepanjang arena, sepanjang sekolah gitu loh. Ditambah ada kru di mana-mana, ditambah ada Kak Iman ngomong segala macam, ditambah di depan kamera, belakang kamera tuh ada kru juga gitu loh. Jadi udah lah ngobrol semua tuh pusing pol itu. Jadi ya gak fokus gitu, terus kayak ngafalin aja tetap gitu loh. Gue ngafalinnya juga agak-agak random gitu kan, terus kayak alah Syah, ternyata urut di reveal ya. Iya itu gue sebenarnya karena emang apa ya, karena gue bukan beban ya, lebih ke pressure gede cowok. Kayak pas gue lihat kayak Sandy itu cepet banget di game Big Match 1 tuh, kayak dia pacingnya lagi dapat banget momennya kan, jadi kayak terus kayak gue kayak shock banget, kayak shit, gue harus cepet nyimbangin pacingnya gitu. Coba itu dihagut, itu bener-bener kayak itu dem sih, bener-bener dem lah. Itu abis beres Big Match 1 kan, yang lain tuh pada happy ya, pokoknya kayak mau menang kalah kita masih sama-sama happy kan, maksudnya sama-sama saling ngobrol gitu kan. Terus kayak pada sering lihat klip-klipnya di YouTube gitu, klip komen-komennya itu gue nggak berani sih waktu itu, kayak gue cuma duduk kayak ya udah lah ya gitu. Kayak day 2-nya literally benar-benar fokus ke gamenya gitu loh. Tapi minusnya jadi nggak enjoy sama aktivitas sisanya kan. Jadi makanya kenapa gue bilang gue kangen ROC tuh sebenarnya, karena gue paling kangen ROC tuh karena harusnya gue bisa perform lebih baik gitu loh. Kalau cewek-cewek itu gue even though kayak misalkan apa ya, kayak gue bisa, tapi gue tidak yakin karena saat itu di saat cewek-cewek itu mental gue belum sebaik sekarang gitu loh. Gue masih agak pesimis sama diri sendiri, gue masih banyak keraguan gitu loh. Jadi even though gue lolos pun juga lolosnya kayak tidak akan terlalu maksimal gitu loh. Kalau ROC tuh memang secara mental gue udah siap gitu, kayak ini gue emang capable gitu loh, gue emang bisa gitu loh. Gue ikut ROC bukan karena hoki, emang karena gue emang lolos seleksi gitu loh, gue ada kapabilitas gitu loh. Karena gue udah aware akan itu, jadi gue jadi lebih percaya diri. Tapi ya namanya juga di arena mah ya ada aja lah kelalaiannya gitu. Tapi ya sih naik Banana Boat rame sih. Tapi emang bagi gue nggak terlalu serem sih. Kok ininya tidak? Oh, bentar bos. Kenapa sih suka keras partnya? Bentar lagi kok live-nya kayak nggak lama-lama kok.
paling ya seberesnya ini nih. Cewek-cewek pulang hitungannya berapa hari berapa Van? Cewek-cewek itu gue boleh cerita nggak ya? Pokoknya kita tuh datang hari Sabtu, gue pulang hari Rabu. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Gue pulangnya di hari Rabu sore. Kamisnya gue langsung ke kampus, Jumatnya gue ke Jakarta lagi. Jadi sebenarnya Sabtu kan baru datang, terus kayak check in di hotel, fitting baju. Hari Minggunya hari Minggunya syuting day pertama sama foto-foto itu. Hari Seninnya syuting hari kedua. Hari Selasanya gue udah kayak lim. Tapi waktu itu masih ada syuting buat apa namanya, yang interview dan talking head. Baru di hari Rabunya gue pulang gitu. Kak, kami lihat kamu di gate 1 tapi malu sapanya. Pas lagi pakai motor ya. Udah pernah ketemu sama Kevin belum, Steph? Pernah. Tapi itu pas di backstage-nya pas final chapter. Cuman waktu itu Kevin ini lagi dicari sama Kaiman kan. Jadi gua nggak sempat nyapa. Yang gue sapa bener-bener waktu itu cuma Sandy doang. Karena bener-bener ini waktu pas backstage pas habis beres final chapter tuh gue langsung kayak semua itu kayak diburu-buru kan, kayak cepet ganti baju gitu loh. Padahal gue masih pengen foto-foto kan begitu kan, tapi udah disuruh buru-buru ganti baju, jadi nggak bisa banyak apa ya, nyapa ini yang lain. Ya udah ganti baju, naik ke bus, balik hotel, tidur gitu. Pernah ngobrol sama Kendrick nggak? Pernah. Kendrick itu orangnya random, kayak nggak tahu dia waktu itu pas ngobrol sama gue, kita kayak belum kenalan ya, cuman kayak kita lagi break gitu habis syuting, terus tiba-tiba dia ngomong, Van, apa yang lo dapetin dari cewek? Kata gue kayak, terus gue bilang gue dapet stresnya gitu. Map Inter, gue banyak yang gue miss deh. Mepet banget ya, jadwalnya tuh padat, jadi kayak bangun jam 5, berangkat ke studio jam 6, terus mungkin nyampe studio jam 6:30, jam 7, itu kita pasti makan dulu, make up, ganti baju, ya paling mulai jam 8 atau setengah 9, sampai malam biasanya, paling malam tuh sampai jam 10, kalau cepat ya jam 9, jam 8 gitu loh. Jadi capeknya emang gila sih, emang capek banget, jadi bahkan kayak ada beberapa yang kayak mereka selesai gitu karena emang udah capek gitu loh. Tapi emang secapek itu sih. Tapi seru masalahnya, seru gitu. Seru sebenarnya, seru main game ya, emang main game seru. Coba kalau misalkan enggak, tapi kan emang stres juga ya. Stresnya karena lu bisa kayak lim gitu loh. Nah, ntar gue jadi nggak lanjut kan. Kaki. Saya freeze duanya akhir Rabu kalau mau panahan, wah semangat. Aku dulu pengen ikut eskul panahan di sekolah, tapi mahal, jadi tidak jadi ikut. Soalnya beli panahannya dulu harus beli panahannya juga sama alat-alatnya. Jadi ya nggak jadi ikut. Padahal gue lumayan suka. Emang mahal, iya kan mahal kan? Emang eskul bayar ya? Bayar bro. Gue SMP nggak ada yang nggak bayar, semuanya bayar. Dari basket, wushu, bahasa Jepang dulu tuh ada bahasa Jepang, ada wushu, ada videografi, ada beatbox, ada apa lagi, banyak pokoknya, dan bayar semua. Dulu tuh sekolahku ada beatbox karena aku bisa beatbox kan dulu kan. Terus diadain ekskul beatbox gitu loh. Ya tapi ujung-ujungnya nggak ada yang ikut ekskul beatbox karena emang terlalu mahal, 500.000 per bulannya, terlalu pricey. Bayar, sumpah, bayar. Kayak depend sekolah ya. Cuman kalau misalkan pas SMA itu mostly gratis. Kebanyakan, tapi cuma ada 1-2 yang bayar. Itu bahasa, kalau salah sekolah bahasa Jerman, tapi sisanya gratis gitu. Soalnya ekskulnya itu gurunya ngambil dari luar gitu loh. Kayak misalkan
panahan ya pasti orang-orang yang kerja emang atlet panahan. Kalau waktu gue basket ya emang atlet basket yang latihnya. Tapi lebih ke jadi bayarnya per bulan bareng sama ini uang sekolah. Tapi beda-beda harganya. Bahasa Jepang dulu murah. Bahasa Jepang dulu per bulan cuma 150.000. Coba tebak alat panahku harganya berapa ya? Gue nggak ada estimasi. I believe like maybe di atas 1 juta, 2 juta kali. Berapa kali pertemuan tuh? Seminggu sekali. Berarti 4 kali pertemuan dalam 1 bulan. Iya, jadi banyak orang luar gitu loh. Sebenarnya juga guruku ada yang bilang kayaknya sebenarnya lebih ada satu guruku yang dia keluar dari jadi guru tapi jadi guru ekskul. Jadi dia ngajar di 5 sekolah yang berbeda gitu loh. Jadi guru ekskul. Jadi dan dibayarnya lumayan, menurut gue lumayan. Ini sebenarnya strategi yang pengen gue coba lakuin ya. Jadi kayak dia jadi kan dia sebulannya itu dibayar 1,5 juta untuk satu ekskul. Terus dia ngajar di 5 sekolah yang berbeda. Jadi satu hari dia ngajar di satu sekolah. Jadi total dia per bulan dapat 7,5 juta dengan jam kerja cuma 1-2 jam. Itu gokil sih bro. Karena emang harus diakui gaji guru tidak terlalu besar kan gitu. Jadi ironinya adalah ketika gue ketemu sama guru SMP gue, guru SMA gue, hal yang mereka katakan adalah kalau bisa jangan jadi guru. Kenapa? Gajinya kecil. Sedih sih ngedengarnya itu karena kayak ya gimana mau maju ya, maksud gue kayak gue nggak tahu, gue sedih aja sih dengar statement itu. Maksudnya gue juga pengen jadi guru gitu, cuman kayak guru sendiri ngomong kayak gitu kayak sayang, dia cuma bilang kayak sayang kalau misalkan jadi guru ngomong gitu loh. Kayak sebenarnya bagus, cuman di sini gajinya tidak terlalu besar gitu loh. Padahal sekolah swasta sih, cuman kayak jadi kalau aku sekolah swasta kan cuma katanya emang gue nggak tahu ya kecilnya seberapa, cuman kayaknya estimasiku di 5-6 juta. Depends ini juga sih pengalaman, mungkin depends dia udah berapa tahun ngajar. Cuman kayaknya setauku dia gaji segitu sih, 5-6 juta sih. Sebenarnya ya masih UMR juga, cuman kayaknya harusnya bisa lebih daripada itu sih sebenarnya. Karena tapi maksud gue karena kayak gaji guru honorer tuh ada yang kecil kan, yang bener-bener cuma ratusan ribu gitu loh. Itu menurut gue agak gila sih. Kok nggak terlalu diperhatiin ya? Gue masih belum gue nggak terlalu nggak terlalu ngikutin regulasinya kayak gimana, maksudnya kok bisa sampai sekecil itu gitu loh. Iya, tapi emang guru swasta emang better juga sih, soalnya mereka memang mungkin kalau kita lihat secara gaji mungkin memang dibandingkan sama pekerjaan lain gaji memang tidak begitu besar, tapi ini sih maksudnya kayak masih cukup, masih di atas UMR dikit lah bisa dibilang. Guru PG3K cuma 3 juta itu masih itu masih di bawah UMR sih hitungannya ya. Sedih sih itu jujur. Gue jujur pengen jadi guru sebenarnya, cuman ya tapi ya gitu ya realitanya. Ada yang jadi dosen nggak sih? Ada sih. Kalau jadi dosen, kayak jadi dosen lebih worth it sih kata gue. Tapi kan kalau S2 dulu kan, itu sih kalau jadi dosen ya gue ngincar sampai jadi gue ngincar sampai S3 juga sih. Cuma tertarik sih kalau jadi dosen. Kayak lebih tertarik jadi yosen lagi. Siapa pula yosen? Jadi dosen sih. Kak, kamu habis dari acara ISS ya? Iya betul. Lanjut pendidikan di mana? Depends sih, ntar tergantung plan beasiswanya ada pilihannya di mana aja. Cuman kalau misalkan di luar ya gue udah pasti kalau misalkan S2 udah pasti di luar gitu. Jadi guru programming di ruang guru, masalahnya program gue nggak sejago itu. Gue lebih jago desain ya. Cuma kan ruang guru kan memang bukan arahnya ke desain ya, sama seni ya. Jadi nggak cocok. Cuma coba tahu tiba-tiba ruang guru buka kelas ini kan keren juga tuh. Tapi kayak nggak tahu juga sih. Tergantung Kak Iman. Gue pengen nonton para perasok sih. Gaji guru 4-7 juta termasuk banyak atau tidak, Steph? Kayaknya kalau 5 ke atas menurut gue masih oke mungkin ya.
Mungkin ya 5 ke atas kayaknya masih oke deh. Ntar Bandung tuh UMR-nya berapa ya? UMR Bandung 4.700.000, 4 jutaan ya kayaknya. Kayak 5 juta 6 juta kayak masih oke deh. Tapi harusnya bisa lebih bro. Guru bro, masa dikasih gaji kecil bro. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan gaji guru ya? Sapa aku kah, halo Wawa. Kalau disapa in real life risih nggak Steph? Enggak kok, aman-aman aja. Lebih risih kalau misalkan lo tiba-tiba nyapa terus ngasih laba-laba. Oh, gue pukul sih itu. Ini kenapa keras banget ya Tuhan? Kak Sen, kapan lalu ada main ke Jogja kah? Aku udah lama gak ke Jogja sih. Berarti MBG bisa itu 6 juta kan? Ah, lu nggak ada MBG aja berapa gaji guru? Kecil cok. Oke, kalau ketemu nggak usah ngide buat laba-laba dah. Kalau bawa Spiderman gue masih oke dah. Nonton para prasuk. Ntar ini gue kesel banget nih, nggak mau nempel-nempel. Apalagi guru honorer, iya kan? Guru honorer tuh lebih parah. Gue masih nggak paham pola pikirnya. Kenapa bisa sekecil itu? Dan yang gue salutnya adalah mereka tuh masih melakukan kerjaannya sebagai guru honorer gitu loh. Apa nggak gila ya orang-orang di atas tuh? Gila banget. Mikirin apa sih? Tapi nggak bisa ngasih lebih ke mereka. Nah tiba-tiba ini obrolannya jadi laba-laba semua nih. Kalau alumni SMP mana? Santo Yusuf, Jalan Jawa. Cuma nggak tanya kan, gue takut nih gue kalau bahas-bahas pemerintah nih ntar blunder nih gue. Skip ya bahas pemerintah ya. Walaupun apa yang dikatakan fakta, cuman ya sudah kita hindari saja. Kalau bisa milih mau jadi dosen di univ mana, Steph? Gue mau ini sih mau di jurusan gue sih jujur. Sebenarnya gue pengen sih jadi dosen di jurusan gue sekarang. Karena ada beberapa hal yang ingin gue luruskan sebenarnya. Sebenarnya gue lebih pengen bikin jurusan baru sih di sekolah, di sekolah lagi di kampus gue. Soalnya kan kalau multimedia itu kan sebenarnya percabangannya banyak ya. Jadi kayak lu kalau misalkan tidak mau terjun ke dunia game tuh masih boleh gitu loh. Jadi kayak yaudah mending bikin jurusan terpisah aja, jurusan yang emang fokusnya ke game gitu loh. Kalau di BINUS kan ada game teknologi, terus kalau di PENS di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu ada game teknologi juga gitu loh. Jadi kayak yaudah mending kayak kenapa nggak bikin jurusan baru yang ke game, bener fokus ke game aja gitu loh. Soalnya kalau kayak gini agak susah di TA-nya, di tugas akhirnya. Ya udah bahas laba-laba aja, tidak usah apa kalau mau bahas dari laba-laba. Sebenarnya kalau laba-laba kecil gue masih bisa menerima dikit sih. Gue dengerin aja, denger Lofi aja dikit ya. Wah ini baterai gue udah mau habis lagi masalahnya. Ajarkan aku bahasa Sunda, aku juga udah lama gak pakai bahasa Sunda. Itu menarik ya. Sundanya Sunda kasar sih masalah gue. Di luar negeri ada major game dev nggak? Ada dong. Di Indo tuh ada banyak, nggak banyak sih. Coba kayak BINUS ada, di PENS ada. Tapi honest truth gue, ini kesaksian jujur dari saya ya. Kalau misalkan ada teman-teman dari jurusan gue yang nonton atau mungkin dosen, menurut gue memang kalau memang fokus ke game dev kayaknya kalian jauh lebih baik ke BINUS sama ke PENS atau ke BINUS menurut gue. Karena menurut gue BINUS
anak-anaknya enak banget menurut gue ya, karena soalnya mereka game devnya beneran disupport banget gitu, kayak event-event, bahkan ke event luar negeri. Sedangkan saya sama tim saya tuh kalau event-event itu tuh bener-bener sendiri, nyari duitnya sendiri gitu loh. Jadi kayak bener-bener banyak perjuangnya sendiri, ke industrinya sendiri, ke sananya sendiri, koneksinya sendiri gitu loh. Hasil semua yang kita miliki sekarang, termasuk koneksi-koneksi ke industri itu ya karena kita berjuang sendiri. Begitu Bapak Ibu dosen. Tolong ya supportnya ya. Cuman itu hal yang harus gue katakan sih. Makanya kayak ini pun kita lakuinnya karena ingin bantu adik tingkat kita gitu loh. Karena ternyata pas kita masuk, koneksi ke industrinya tidak terlalu banyak, atau industri yang mereka incar belum ada kerjasama sama Telkom gitu. Cuman semenjak ada kita udah mulai kelihatan gitu loh. Oh ya, ini Telkom pada jurusan ini gitu. Ternyata kalian masih membahas laba-laba ya, oke. Dan di perkuliahan gimana Steph? Aku tahun depan mau kuliah. Aman sih sebenarnya perkuliahan mah. Sebenarnya depend sama ini sih, kalian milih kampus mana sih sebenarnya. Lingkungannya beda-beda soalnya. Tapi kalau masuk kampus yang kredibel harusnya lingkungannya aman, enggak juga sih. Tapi gue nggak tahu ya kalau kayak teknik gitu, apakah ospek yang senioritas itu masih ada sampai dibentak-bentak. Pernah ketemu orang Jawa ngapak nggak Steph? Itu maksudnya bagaimana? Kuliah di Bandung seru guys. Nggak tahu ya. Oke, kayak kalau buat orang yang luar di Bandung kayak seru. Cuman kayak saya kan udah tinggal di Bandung lama ya. Jadi saya tidak bisa memberikan banyak komentar. Sering ke WDP nggak sih kamu? Aku jarang ke WDP, bahkan hampir tidak pernah. Apakah pernah ikut OSN? Pernah. Fisika 3 tahun. Kak Steph, tinggimu berapa? 165. Asli orang Bandung ya, lahirnya di Bandung. Aku DT mau ambil Unmul FEB manajemen, tapi aku takut stuck. Wah, takut stucknya karena apa itu? Ya kan gue pendek kan, tingginya sama. Iya emang gue pendek. Lihatlah aku sama Sandy. Walaupun saya lebih tua daripada Sandy, saya yang kelihatan kayak bocil. Sependek itu gila. Masa anak FIT nggak pernah ke WDP depan? Memang sebenarnya anak FIT banyak ke WDP, tapi saya tidak pernah ke WDP. Maksudnya kayak bukan nggak pernah, tapi jarang gitu loh. Karena kalau misalkan gue jajan, gue nitip kadang. Kalau bisa nitip gitu loh. Atau kayak misalkan beli di WDP, tapi makannya di mana gitu loh. Takut kayak di mata kuliahnya ada yang aku nggak bisa gitu loh Kak. Oh kalau gitu ya udah berarti memang harus berjuang, mau nggak mau ya memang ya udah ya, ikutin aja semampunya aja. Tapi kan sebenarnya kalau misalkan emang minatnya di manajemen ya why not digasin aja. Kamu berapa sih tingginya Steph? Tadi bukannya saya sudah jawab ya. Oh tiganya kemarin Sandi, Zahran, Stefanus ya. Ya Zahran tuh mirip-mirip tapi Zahran kayaknya lebih tinggi dikit sih daripada aku. Zahran lebih tinggi sih. Dan aku takut skripsian. Sebenarnya skripsian tuh tidak saram guys. Tergantung jurusan kalian apa, tergantung bagaimana prodi kalian bagaimana, tergantung kebijakannya bagaimana, tergantung dosen pembimbingnya bagaimana. Banyak variabelnya kok yang membuat apakah skripsi kalian tuh bakal gampang atau susah. Intinya semua milik Tuhan. Skripsi bisa dari SMP enggak sih? Kayak kalau menyicil skripsi dari SMP kayak kecepatan sih. Kalau menyicil skripsi tuh paling oke lo dari semester 1. Karena temenku ada yang dia nyicil skripsi dari semester 1. Terus langsung beres. SMP terlalu cepet. Skripsian tuh kayaknya dia sih sebenarnya tergantung jurusan sih sebenarnya. Gue nggak tahu ya apakah ada yang jual Alice Burger di Bandung.
Kayak belum pernah lihat di gue. Yeay, nah kenapa kakinya hilang satu? Oh ini ada. Nyicil UTBK lebih make sense. Tapi kalau dari SMP jangan UTBK, ngincer aja langsung luar negeri. Kalian mau ambil beasiswa mana? Gasin di situ. Cuma ya hujan nggak, Steph? Di sini sih nggak hujan ya. Rencana studi mau kemana, Steph? Kira-kira kemana ya? Ada deh. Tapi ya sebenarnya tergantung. Kalau studi ukur nyata jalannya lancar banget, kayaknya S2-nya masih entah. S2-nya lebih urgent adalah ke satu negara. Jadi di pose ini gimana nih? Ini bisa ini ada ketirnya. Nyicil skripsi pas kelas 2 SMA kecepatan atau gimana? Ya kecepatan lah. Gila banget lo nyicil skripsi dari SMA. Itu tidak make sense. Masalahnya kalian belum tahu kalian masuk jurusan apa. Apa yang mau kalian bahas di skripsi kalian? Setidaknya kalian udah masuk kuliah dulu. Nah, di skripsi itu bisa setidaknya kalian tahu apa yang mau dibahas. Itu lihat referensi cutting. Wajar gak sih mikirin kuliah kelas 7? Wajar. Gue udah mikirin kuliah kelas 7. Cuman salahnya adalah gue lebih mikirin kayak gue mau ke kampus mana ya, instead of kayak gue mau masuk jurusan apa ya, gue suka di bidang apa ya. Judul di kelas 3 SMK. Sebenarnya kalau kalian mau nyicil skripsi, setidaknya kalian udah masuk kuliah dulu gitu. Setidaknya kalian tahu kalau misalkan gue bikin skripsi buat jurusan informatika, totalnya kalian masuk ke dokter kan nggak nyambung skripsinya ntar. Selanjutnya pilih paket yang kamu inginkan. Sebenarnya tapi ya kalau buat selain skripsi ya UTBK atau mungkin kalian mikir mau kuliah di mana, itu lebih kalau dari awal sih masih better gitu. Atau Alfamart pun bisa. 2245 kita ya, soalnya baterai gue udah mau habis. Kredit card dan berbagai pulsa di Opera Top Up di toko game. Ini udah jadi sih sebenarnya. 24 jam online. Tinggal gue pose-posein, and then selesai. Mending kuliah online apa enggak? Emang iya, api yang enggak online enggak ada jurusan yang dimau. Apa tadi? Mending kuliah online apa enggak? Aku pun tidak tahu ya, gue masih nggak tahu ya kalau kuliah online. Biasanya kuliah online tuh lebih dikhususkan buat mereka yang kerja sih. Dan mungkin ini juga ya, mungkin karena yang mungkin jaraknya jauh. Karena ada beberapa temanku, nggak beberapa sih, cuma satu orang sebenarnya yang dia kuliah di Telkom tapi ambil yang online. Tapi tidak tahu dengan alasan kenapa dia online-nya gitu loh. Padahal sama-sama di Bandung gitu loh. Siapa hero-mu di Avengers? Kalau di Marvel ya, jujur gue lebih suka DC secara keseluruhan. Kalau di Marvel gue cuma suka Spider-Man doang. Berarti hero yang nge-hook gue itu cuma Spider-Man. The others ini agak hot take sih, cuma gue banyak hero yang kayak orang suka tapi di point of view gue kayak oke, it's cool tapi kayak udah. Kayak let's see lah, orang pada suka Iron Man, tapi gue nggak terlalu suka, entah kenapa. Habis live mau lanjut tugas atau istirahat? Lanjut tugas. Suka Batman gak, Steph? Ini Batman. Ini Batman. Ini Batman. Ini Batman. Ini Batman. Ini Funko Batman. Ini Red Hood, musuhnya Batman. Jadi saya cukup terjawab ya. Steph, Yayannya udah hilang ya guys ya. Gue nggak tahu kemana. Gue tidak tahu Yayan kemana. Gue tidak tahu Yayan kemana. Ntar gue rapin lagi. Ntar lagi. Sini. Oke, jadi suka siapa? Suka yang mana ini?
Iya saya apa sekolahnya pesantren. Tapi kalau mau kuliah yang jurusan yang mau ini mau tuh online. Oh tapi kampus mana dulu tuh? Ini kenapa your life will end in 5 minutes? Apa sih TikTok? Tiba-tiba banget. No, yayannya masih ada, tapi gue nggak tahu di mana gitu loh. Gue sakit tenggorokan gue nih. Wih, ada yang ngasih giveaway banyak banget. Bang, makasih bang. Kalau dari kos 1 jam lebih ke kampusnya. Aku pun dari rumah ke kampus 1 jam lebih. Wih, jangan kena pelanggaran itu. Bukan kena pelanggaran, kena ini. Dianggap tidak aktif. Tenggorokan gue sakit. Gue takut nih gue abis live ini malah ngantuk. Kok udah nggak sayang Yayan? Hilang Yayannya, nggak tahu kemana. Ntar gue cari. Kenapa? Nggak gue hilangin. Emang masalahnya kamar gue ini terlalu banyak barang. Belum gue sortir lagi, gue belum ada waktu buat nyortir. Ntar ya, gue maaf ya kalau gue agak diam ya, ini tenggorokan gue agak enak. Ini gue harus beli, gue harus beli ini lagi dong, standnya. Tenggorokan gue gak enak sih. Gue kok jangan ngomong ini, maaf. Apa yang kamu suka dengan itu? Sebenarnya kenapa gue koleksi figur lebih ke nge-custom meja belajar, meja kerja gue sih, karena kan gue kerjanya banyaknya ke bidang kreatif ya. Jadi emang otaknya lebih banyak berpikir kreatif instead of berpikir logis ya. Jadi kalau misalkan gue isi meja-meja gue dengan figur segala macam, itu lebih ke nge-refresh otak dan juga lebih ke nge-spark ide-ide di kepala gue gitu. Udah 43, 2 menit lagi kita end deh. Tahu tadi pas awal mulai live tuh baterainya kayak ada berapa ya? 50%. Puasa sebelum end. Kamu masih suka main basket nggak? Aku besi Yayan, ya aku sakit hati. Tada gue cari Yayannya. Kalau ada ya. Minum tolak angin kak. Masanya tolak anginnya di Indomaret. Itu kan jam segini lagi, jam 11. Tadi gue kayak bahan dulu 15 menit aku tiduran ya. Soalnya ya kalau hilang awas aja, tidak hilang harusnya ya. Semangat kan Nugasnya, terima kasih. Semangat besok yang sekolah. Lagi pada UTBK ya? Semangat yang UTBK. Sekarang sibukannya apa? Udah THK, TA, magang, udah vlog nih, game nih. Lama kali beresnya. Nggak sih, sebenarnya cukup cepat sih sebenarnya. Udah ya, intinya seperti itu guys, terima kasih. Ntar deh kalau misalkan ada yang gue rakit, jadi gue sambil live lagi ngerakitnya. Cuma kayak nggak besok sih.
Ya mungkin nggak tahu sih, gue nggak bisa janji sebenarnya apa, tapi intinya ya udahlah seperti itu. Besok ngapain aja? Seperti biasa sehari-hari magang ngerjain tugas, tidak ada yang menarik. Intinya begitu. Besok makasih udah live ya, terima kasih sama-sama, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, terima kasih juga atas seluruh partisipasi saudara-saudara sekalian sudah hadir dalam live kali ini. Semoga apa yang telah dilaksanakan selama beberapa menit yang sudah kita lalui dapat memberikan manfaat maupun hal-hal yang memberikan kelancaran bagi kehidupan dan juga hari-hari besok maupun hari-hari setelahnya, begitu ya. Jadi saya doakan yang terbaik buat teman-teman. Semoga apa yang diharapkan semakin lancar, semoga yang tidak diharapkan juga tidak diharapkan. Jadi seperti itu teman-teman, saudara-saudara maksud saya. Jadi saudara-saudara, terima kasih atas partisipasinya dalam event kali ini, dalam live kali ini. Saya selaku moderator, selaku pembawa acara dalam live kali ini mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf sekurang-kurangnya atas segala ucapan dan juga perkataan yang mungkin memberatkan hati saudara-saudara. Tapi kalau buat pemerintah saya tidak minta maaf karena emang sampai Anda menaikkan gaji guru ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih ya. Saya harus beli istirahat dulu biar tidak ngantuk pas ngerjain tugas Sandi ya. Selamat malam. Sekian dan terima kasih. Saya Separ Sandi izin pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Maksud saya saudara-saudara, terima kasih.